suster dari Belanda, batu bata. Langsung dihantamkan ke mukanya. Oke guys, kembali lagi di Mas Riz Channel. Sudah lama kita nggak ngonten misteri ya. Terakhir ngonten itu video yang di sedotan Baking Adirjo kemarin ya. Ya. Udah beberapa hari nggak ngonten, dan kemarin saya ngonten cafe ya, review cafe. Bisa dicek di video saya sebelumnya. Dan pada malam hari ini, malam yang sunyi yang sepi ini saya membuat konten cerita guys, cerita misteri, kisah masa lalu, dan narasumbernya itu langsung dari goibnya sendiri datang ke sini dan langsung diceritakan oleh Mas Ali. Jadi konsepnya nanti jenengan pakai penutup kepala gitu ya. Ya, penutup mata. Gunakan, nanti kita coba melihat situasinya pada saat masa lalu itu terjadi. Oh begitu ya. Kita langsung melihat ke dimensi pada waktu itu nanti terjadi. Kisah itu dimulai, jadi kita mencoba masuk ke masa lalu itu. Oke, Mas Ali bisa pakai penutup kepalanya ya. Monggo, silakan. Ini mulai fokus ini berarti ya. Ini tadi kopinya siapa ya? Kopimu. Kopi saya. Oke, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa ngopi ya guys. Kalau penontonnya ini meledak, bagi endorsean kopi silahkan yang mau endorse kopi. Ini mulai dipakai untuk kepalanya. Dia mulai berkonsentrasi untuk melihat ke masa lalu. Udah, jangan terlalu rapat, nanti sakit. Kesehatanmu juga harus dijaga. Sebentar lagi masih meditasi masuk ke alam dimensi tahun lalu, masa pada zaman dulu. Oke guys, jadi penutup kepala ini hanya kain biasa ya. Cuma tadi waktu ditutup kepala itu fungsinya biar Mas Ali itu masuk ke alam dimensi pada zaman dahulu. Gitu ya? Ya, gunanya biar lebih fokus dan untuk proses masuknya lebih tenang. Dan nggak bisa lama-lama ya di dalam sana ya, dan Iya. segera harus keluar. Soalnya semakin lama di sana itu menghabiskan banyak tenaga, energi semakin terkuras. Yang penting kita sudah dapat informasi ceritanya. Ya. Oke. Untuk ceritanya bagaimana? Silahkan. Jadi pada masa sebelum zaman kemerdekaan terjadi, kisah ini dimulai pada tahun 1943 sebelum kemerdekaan berarti. Kisah ini
menceritakan dua orang adik kakak, yaitu suster dari Belanda. Noni Belanda ya. Noni Belanda ini bekerja di sebuah rumah sakit yang tempatnya itu agak terpencil. Pada saat itu masih terpencil. Soalnya belum banyak bangunan seperti sekarang. Ya. Dia bekerja mulai pagi, tergantung dari jam waktu dia bekerja itu. Dan kisah ini langsung dimulai ketika dia ganti shift malam, masuk malam. Terus saat itu dua orang suster ini pulang sekitar pukul, kalau dilihat-lihat pukul antara jam 2 pagi waktu dia pulang. Udah bukan malam lagi tuh Ya. pagi. Masuknya dia itu shift malam dan pulangnya itu pagi. Udah hampir pagi itu. Terus ini di tempat itu kan ada istilahnya jawara ya pada saat itu. Kayak seperti pendekar. Kalau zaman sekarang sih seorang jawara, kalau dikatakan jawara intinya salah satu tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan bela diri yang kuat dan namanya itu dikenal banyak orang. Ya, jawara intinya ada jawara. Ya, untuk namanya boleh nggak disebutkan sama beliau? Nggak boleh. Hanya gambar. Oh iya, hanya gambar melihat langsung. Jawara ini memiliki dua anak laki-laki, terus dan di salah satu kampung itu banyak pemuda. Nah, anaknya ini itu perangainya sangat buruk. Apanya? Perangai itu watak dan watak, karakter yang sifat, sangat buruk. Ya. Dua-duanya dan mempunyai teman sekitar 5 orang. Total itu ada 7 orang. Nah, ketika waktu Noni Belanda pulang jam 2 pagi. Suster Belanda ini pulang jam 2 pagi kan melewati jalan-jalan sempit, jalan-jalan kampung yang masih banyak kayak pohon pisang, kayak intinya tempatnya itu jalan pada saat itu masih sepi dan masih banyak pohon seperti itu. Dia pulang, si Noni pulang, terus dari anak-anak tadi, 2 orang tadi sama teman-temannya itu menghadang mbak-mbak Belanda tadi. Terus yang adiknya ini bisa kabur. Bisa kabur dari soalnya hadangan. Yang kakak saja tuh pemuda-pemuda itu preman ya kayaknya. Iya, kayak preman gitu. Entah soalnya, bagaimana caranya bisa kabur gitu. Soalnya kakaknya ini menyelamatkan adiknya. Oh gitu. Jadi berusaha untuk menghalangi agar preman itu tidak mengejar adiknya. Jadi adiknya bisa kabur dan cari bantuan mungkin. Ya. Terus tinggallah kakaknya ini. Ya, dihadang oleh 7 preman. Nah, ketika ada seorang wanita cantik malam-malam pulang sendiri dengan dihadang sama 7 preman. Mungkin penonton bisa merasakan apa yang akan terjadi. Iya, itu pasti.
Dan akhirnya mungkin apa yang kita takutkan itu terjadi, benar-benar terjadi. Habis itu wanita Mas. Pada saat itu mungkin si pemuda ini beralibi atau menggunakan apa ya, si noni ini adalah penjajah. Dia dikambing hitamkan sebagai penjajah. Padahal dua orang ini menolong, sangat apa ya istilahnya itu, sama penduduk asli itu sangat baik, dan dia tidak pernah meminta imbalan untuk pengobatan, karena dia kan seorang suster ya. Dia mau datang langsung ke tempat penduduk untuk pada saat bersalin di bumi gitu. Terus pada saat tujuh pemuda itu mabuk, mabuk lagi. Akhirnya si wanita ini diperkosa mungkin. Dibawalah ke semak-semak itu. Lalu yang terjadi, dilakukanlah perbuatan buruk itu bersama-sama itu. Bersama, jadi satu orang itu nggak cuma sebatas diperlakukan sesadis itu ya, habis itu semua terjadi dilakukan itu. Ada salah satu pemuda yang dari anak Jawa itu mengambil batu bata, langsung dihantamkan ke mukanya. Sampai seperti itu. Itu tujuannya itu apa? Untuk menyiksa atau untuk tujuannya menyiksa? Benar menyiksa. Satu, mengambil kesucian dari wanita itu, melampiaskan nafsunya. Lalu setelah itu dia dengan melampiaskan emosinya sekalian, dia mengambil batu bata, dihantamkanlah ke mukanya, dan teriakannya wanita itu sangat mengerikan. Bahkan mungkin sampai saat ini panjenengan terngiang-ngiang teriakan itu. Tadi yang membuat saya nggak kuat itu bagian selain dari energi yang terkuras itu, kisahnya itu sangat menyedihkan. Kok ada seorang lelaki yang memperlakukan wanita seperti itu, dihantam berkali-kali sampai giginya itu patah, teriak tolong sampai istilahnya menjerit kesakitan, sangat merintih-rintih, dihantam terus-terusan dihantam terus itu. Ya. Udah begitu kan udah lemes, darahnya banyak dari kepala, dari telinga. Dia mencoba walaupun dengan rasa yang sakit itu mencoba untuk kabur, tarik lagi sama satunya, terus langsung itu muka sudah banyak darah, masih digamparin lagi, masih berlanjut ya penyiksaan itu. Habis itu terjadi menjelang ajalnya, detik-detik itu salah satu pemuda itu menyiapkan tali. Wah, udah niat mau dibunuh tadi. Iya, menyiapkan sebuah tali tambang, lalu diikatkan di pohon,
Tapi si wanita ini sudah tidak bisa bergerak lagi, cuma karena nafas masih ada gitu. Lalu lehernya diikat, tangan diikat, tarik. Sekejam itu kah orang-orang kita pada zaman dahulu kalau udah preman? Tarik. Itu sebelum merdeka itu kita ya. Terus tarik, habis itu kan meninggal. Tapi di dalam hati dari gadis itu membawa sebuah dendam. Ya wajar lah ya. Namun juga manusia diperlakukan lebih itu dari hewan itu, dan orang yang selalu menjaga, selalu berbuat baik diperlakukan seperti itu. Dalam hatinya dia membawa dendam. Dendamnya dari 7 pelaku itu, dan dari keturunan dari Jawa itu sampai 7. Pokoknya intinya semua keturunan itu harus mati semua. Berarti nggak sampai 7 turunan udah mati, no? Belum Pokoknya sampai mempunyai keturunan berarti. Semua dari, intinya Jawara itu punya saudara itu dimatikan semua sama dia itu. Berarti setelah meninggal tuh gentayangan balas dendam. Ya. Terus dilanjutkan lagi kan setelah dia meninggal, mungkin arwahnya nggak tenang. Ya, belum bisa tenang karena dendamnya tadi belum terbalaskan. Nah, dari 7 orang itu data dia kan masih sering keluar malam tuh. Ya di tempat pembunuhan itu ada yang istilahnya dia pulang terus kejatuhan pohon dari 7 turunan itu, dan dimulai dari 7 orang yang penyiksanya dulu tuh satu persatu mati dengan berbagai macam cara. Mungkin untuk menjemput ajalnya itu semuanya intinya tragis, sesuai dengan perlakuannya. Dan tokoh utamanya ini meninggalnya ketika dia istilahnya dia itu bawa pulang cewek, dia main sama cewek di tempat kosong, rumah kosong. Dia mainlah di tempat kosong itu sama ceweknya. Di situ dia main di tempat kosong. Setelah main, si noni Belanda itu datang. Kan pada ketika main itu semua dari tegang takut. Iya. Saya itu terjadi mati gancet. Ya, mati gancet. Si preman utamanya itu tadi. Tempat kos itu mungkin pada tempat kosnya sudah berubah, cuma bekasnya itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ya di situ intinya tanahnya itu masih ada. Makanya saya bisa berinteraksi pada saat itu. Jadi kisahnya seperti itu ya. Untuk adiknya tadi yang udah kabur tadi gak sempet ya cari bantuan ya? Gak sempet. Ya mungkin pada saat itu dia mau minta tolong dan udah nggak ada yang mau nolong, karena kan musuhnya itu memang anaknya Jawara di situ. Ya
lagi sebagian besar orang-orang itu beranggapan kalau namanya orang noni Belanda itu pasti dia berperilaku seperti penjajah. Padahal Enggak semua kayak enggak gitu. semuanya. Jadi, dan kembali lagi si pelaku yang mati ganjar itu akhirnya ya sama-sama jadi penghuni kos itu. Sampai sekarang mungkin tuh bangunannya udah berubah mungkin ya, sampai sekarang. Bangunannya sekarang sudah dijadikan, mungkin sudah jadi perusahaan, atau perusahaan itu udah pindah ke tempat yang gede. Di mana tadi ini lokasinya? Lokasinya di Kandangan Pare, perbatasan Kesambon. Yang meninggalnya ini loh maksudnya. Di daerah situ. Di dekatnya sampean kerja dulu. Jadi kisah itu waktu sampean kerja terus berinteraksi dengan tempat itu. Ada gitu. Oke guys. Jadi kisahnya seperti itu. Cukup merinding mendengar kisahnya. Sudah selesai ya. Sudah selesai ya pada kisahnya. Oke. Untuk segmen pada malam hari ini cukup di sini dulu. Bagi panjenengan yang mempunyai cerita bisa dikirim lewat email, saya ceritakan. Atau bagi panjenengan yang mau bercerita dengan saya di Mas Riz Channel, monggo saya persilakan. Atau bagi panjenengan yang mempunyai tempat, kan saya tinggalnya di Kediri nih, Mas datang ke sini, di sini ada tempat angker, mohon dieksplor atau di sini, monggo silahkan komen. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Masih bersama di Mas Riz Channel.